It's hard to believe it's not schools. It's Carrick, you know. It's hard to believe it's not schools. It's Carrick, you know. Kameramen Arsenal ikut ngechat. Terakhir. Buat gimmick. Ini lagi main, kita lagi stake. Arsenal lagi main di atas. Arsenal lagi main di atas. Tuh salah satu. Kita selalu adakan nobar di Lithium Rooftop. Ini MU barusan selesai menang, ya King MU barusan menang 2-0 lawan Spurs. Yes. Ini sekarang si gajah di atas pucuk itu lagi main nih lawan. Si gajah sih? Kan gajah, dia gajah di atas pucuk. Gajah di atas pohon. Di pucuk, lagi di atas pucuk kan. Yang biasanya krek duar jatuh. Terakhir kali kita take abis nobar, langsung take. Kita juga pembukanya sama ya. Hard to believe it's not City. schools. It's Carrick, you know. Enggak, waktu itu kita pakai chat yang satu lagi. He can score, he can pass, tackle head, Michael Carrick is a red. Menurut lu, Nah, bulan Agustus kita akan kayak gini lagi nggak? tar dulu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ini kan masih bumper ya. Harus bumper dulu ya. Jadi kita bumper dulu ya. Bumper. Bentar dulu. Sebelum si Patrick sama si Emon terus ngoceh, pasti mereka lupa nih. Ada titipan pesan sponsor. Yoi. Ya. Dari siapa, Pet? Dari 3M. Bukan Apa 3M yang itu, bukan. Ada yang namanya Mekah, Madinah, Manchester. Masya Allah. Tour 3M bareng Porsalang dan Renjana Travel Yoi. yang akan diplot di tanggal 7 sampai 20 Oktober. Yoi. Itu harganya 72 juta, Oh, iya. tapi kalian udah bisa DP kalau kalian beneran mau umroh ya. Ini umroh dari segala umroh udah ini. Umroh. Target utamanya adalah umroh. Habis itu jalan-jalan ke Manchester. Manchester. Kan gitu. Nonton pertandingan. Kita belum bisa kasih Karena itu musim depan. pertandingannya apa karena itu musim depan dan tanggal 20 Oktober juga jadwal IPL belum keluar. Siapa tahu dapatnya lawan tim gede Bonus. ya. Kali Lawan aja. City, Habis lawan umroh ya kan, Liverpool. ketemu Liverpool atau ketemu ya jelek-jeleknya ketemu Arsenal lah. Iya. Ya kan? Tapi Tim juara dong, tim juara. Ihi. intinya kalau kalian mau lebih tahu, lihat di Renjana Travel. Yes. Detailnya ada juga di Porsalang. Mungkin boleh diinfoin sedikit. 72 juta itu udah termasuk visa UK, Oke, udah. udah termasuk visa Saudi Arabia, Yoi. full service flight, Yoi. hotel bintang 4, Yoi. 2 hari 2 malam di Mekah, Di Mekah. 2 hari 2 malam di Madinah, Lalu naik 3 malam di pesawat Manchester, ke Manchester. 3 malam di London. Kurang enak apa coba? Nah, Ya, nikmat mana Jadi- lagi yang kau dustakan? ikutin di situnya, oke? Nah, Oke. Udah. Biarin si Patrick sama si Emon ngoceh lagi. Balik lagi ke episode. Kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick dan Raymond Holland. Anjir, Gokil. the mind behind the tactic ya. Wih. Terakhir kali kita 11 lawan 10 nggak bisa Everton. menang, nggak bisa Nggak bisa menang. menang. Iya. Mainnya panik. Ini balik lagi nih, tuh kan nyalain Amorim gitu. Kemarin belain, enggak. Ini mental yang berbeda. Ini skuad yang sudah terbentuk. Yoi. Ini apa ya kalau gue bilang ya? Ini Manchester United DNA. Iya. Udah. DNA yang pernah lo bahas. Yang sebenarnya menurut gue ini simply mental yang udah kebentuk, mindset yang udah jadi. Tadi kelihatan tenang. Kita pun ngelihatnya juga enak gitu mereka passing-passingan. Tapi selalu ada celah yang bisa Kan gue ditembus. bilang sama lu tadi kan. Dari sejak 3 minggu yang lalu gue bilang sama lu kan. Mau ini udah kayak perasaan tahun 2013 dulu ya ke bawah ya. Iya, bener. Gak usah ditonton juga udah pasti menang. Kalau lo ngerasa ini kayak pertandingan tadi,
kayak waktu Manchester United di bawah Sir Alex Ferguson atau yang paling mendekati Ole Gunnar Solskjaer Ole. di musim pertamanya, lu komen di bawah, lu lebih suka ngelihat yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi apa ya Pet ya? Apa tuh? Gue pernah bilang, Carrick bisa nggak sih nih taktiknya ini ngejebol, walaupun bermain 10 orang, tapi 10 orang itu tadi totally parking bus gitu loh. Iya. Bener-bener parkir bus itu udah 7 orang pemain di daerah kotak penalti gitu, udah nggak, hampir Solanke udah sampai diganti kan terakhir kan. Udah bener-bener nggak kepake jasanya karena dia pun ketika naik juga telat. Ya gue bilang ini tinggal nunggu gol. Cuman yang perlu dicermati, kemarin gue udah sempet ngomong, bisa nggak sih nih kayak gini low block atau parkir bus deh. Nah ini terbukti. Ini terbukti. Sebenarnya kekhawatiran lu di episode kemarin kan lu sempat Ntar lupa pakai kacamata dulu nih. Ada yang pakai kacamata kan? Kelas. Mohon maaf nih ya, faktor U. Nggak kan di episode kemarin juga lu sempat khawatir kan? Ini ujiannya Michael Carrick ini justru di Fulham lu atau bilang kan? Di Fulham. Ketika kalau timnya itu nggak open play, nggak terbuka melawan MU. Nah di Fulham nyatanya lo mengatakan bahwa ini Fulham bisa ngebaca Michael Carrick. Itu lagi kekhawatiran lo minggu lalu kan yang mereka main mid block. Yang tadi kita pikir ternyata bukan low block ya akhir-akhir. Cuman kan itu United udah enak banget mainnya. Nah, cuman tadi kan kartu merah di awal tuh kan. Ya, nah tadi pun di Fulham, di Spurs, ini kan Spurs bukan tipikal yang main low block ya. Cuman karena udah kehilangan pemain di menit di bawah 30 menit. Ya mau nggak mau mereka harus lebih bertahan untuk bermainnya. Ini kalau gue bilang menggambarkan ya inilah Michael Carrick and team. Gue nggak mau menyebutkan Michael Carricknya aja ya karena kayak kata lu bilang Holland ini ada efek besar. Gila sih Holland. Jadi bagi gue gokil. This management right now is okay, is good. Apakah ini manajemen yang pantas untuk diteruskan? Nah ini yang pertanyaan berbeda. Ya itu pertanyaan berbeda. Nah ini pertanyaan berbeda dan kita akan lihat nanti di depannya. Kayak yang tadi gue bilang, kita ngecen abis nobar, bahkan nanti mungkin kita nobar lagi tuh, ini 2 minggu ke dua game ke depan. West Ham masih bisa. West Ham enggak, jam 3 semua, jam 3. Jam 3. Tadi kita baru cek. Hah? West Ham jam 11. Tidur. Yoi. Oke, jadi intinya kalau kita habis nobar, katakanlah United menang, kita masih bisa ngecen Carrick nggak? Kalau misalnya Agustus ternyata keputusannya, gua nggak tahu masih Ineos juga atau belum kan? Ya keputusan manajemen adalah memecat Carrick, bukan memecat Carrick, tidak memperpanjang gitu kan? Ini udah rame di sosial media. Udah kasih permanen, sabar, ini baru game keempat. Sekarang ya itu dia, Man. Kalau lu percaya semua apa yang ditulis sosial media saat ini ya. Ada berita yang mengatakan bahwa Manchester United saat ini sedang bertemu dengan Luis Enrique. Meminta Luis Enrique untuk tidak memperpanjang di PSG dan untuk di musim depan itu bersama Manchester United. Itu berita dari mana? Ada tadi pagi, gua baca di TNT, TNT Football. Okay. Terus ada lagi yang ya kayak kata lu kan, banyak yang menyuarakan untuk Carrick dipermanenkan. Tapi model-model Gary Neville, Roy Keane justru menginginkan untuk tidak gegabah, termasuk Rio Ferdinand juga. Betul. Gue juga takut sebenarnya. Nah, ini dia sebenarnya. Faktor utamanya itu adalah rasa takut kita kan. Rasa takut kita karena udah pernah kejadian nih. Ketika Ole memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, bahkan that night in Paris yang langsung apakah manajemen waktu itu gegabah atau enggak, ya itu lain cerita. Mungkin waktu itu bukan gegabah juga. Ya this is the right man for the job kan gitu. Euforianya udah gila. Euforianya gitu. gila. Dan Ole set the wheel kan. Dan pada waktu itu memang menurut gue bukan gegabah, memang keputusan yang tepat. Lu bisa dari Jose yang ibaratnya tersendat-sendat kita di akhir-akhirnya Jose. Bermasalah sama pemain. Bermasalah dengan pemain dan tiba-tiba Ole bisa melancarkan semua itu. Kita bermainnya fluid attacking football. Walaupun pasti akan ada yang komentar nggak fluid juga sih Bang. Sebenarnya fluid, lu nya aja yang lupa karena lu udah penuh dengan rasa iri, dengki dan kebencian itu kan. Ya benar, itu kenyataan. Memang kekurangan dari Ole dengan Michael Carrick yang sekarang, Ole nggak bisa low block. Carrick udah membuktikan nih saat ini
low block, mid block gue bisa atasin. Bisa hantam. Nah, cuman tetap aja gue sepakat untuk kali ini gue sepakat dengan Gary Neville, Roy Keane dan Rio Ferdinand. Jangan gegabah dulu. Betul. Kita harus benar-benar lihat dulu. Oke, saat ini Carrick, Holland, Evans dan Binian, Woodgate, Travis Binian juga. Mereka saat ini bagus untuk membentuk tim ini. Cuman ini juga kan mereka tanpa beban nih sekarang ini. Yeah. Mereka ini bermain ya udah, memang kita interim. Jadi nggak ada beban yang ditargetin sama mereka. Yang pasti mereka mungkin diminta kalau bisa nih jaga kita masih di Eropa. Itu doang kan. Itu kita pun bukan harus sebagai tetap ada di lingkungan di mana ya udah harus masuk Eropa lah. Zona Eropa lah kan istilahnya. Which is sebenarnya bebannya itu berbeda kalau lu udah jadi permanen. Ketika lu permanen, beban itu akan menjadi sebuah kewajiban. Lu wajib ada di zona itu. Dan ketika lu salah itu yang akan bermain. Yang paling pertama adalah lu harus cari pemain baru. Ini kita belum bahas Bruno ya. Ya. Ini kita bahas pemain-pemain yang ada possibility cabut musim depan yang bisa jadi menambah kekuatan United yang udah mungkin pasti ya kayak Ugarte, Casemiro. Ya. Apa yang terjadi kalau misalnya Carrick masih berada di Manchester United musim depan mencari pengganti apakah cocok? Kita sempat bahas sama Eski kemarin, dia nyaranin pemain tengahnya Boro, Eden Ekni, dia andalannya Carrick, tipikalnya Carrick yang itu kalau Carrick dilanjutin. yang, tapi kan kita ngomongin barang berbeda ini EPL. Ya. Sekarang aja nih, gue nggak mau terlalu banyak ngomongin pertandingan karena kita selain unggul pemain dan ternyata taktiknya bekerja dengan baik, semua pemain tenang. Gue mau ngebahas ke depan. Yang gue mau lihat adalah pertandingan nanti ketika kita lawan Crystal Palace. Itu sebenarnya juga tantangan. Gue baru tahu tadi kalau ternyata Crystal Palace duit dari penjualan gue, dia bisa beli Dwight McNeil, dia bisa dapat Jorgen Strand Larsen-nya Wolves, yang sebenarnya itu pemain bagus. Cuman karena dia ada di kayak gue pernah bilang, Jorgen Strand Larsen tuh ada di klub yang salah, dia nggak disupport dengan baik sama lini tengahnya. Ketika dia main di Everton, dia ketemu pemain-pemain bagus dan memang build yang dibuat sama Glasner ya buat orang Everton Crystal Palace yang dibuat sama Oliver Glasner adalah buat orang-orang kayak Jorgen Strand Larsen ini, apalagi dia dapat Dwight McNeil sama tadi tuh gue lupa Strand Larsen sama gue lupa satu lagi. Ya intinya mungkin ini akan jadi tantangan Carrick berikutnya. Mungkin West Ham, mungkin Everton yang dimana kita juga kesulitan menang lawan Everton kemarin. Cuman kalau dia bisa bertahan sampai Crystal Palace, bisa jadi dia adalah orang yang tepat. Tetap Mon, kalau gue sih ngelihatnya gue bukan pesimis. Gue seneng banget lihat apa yang Carrick bisa lakukan saat ini. 4 pertandingan terakhir Carrick ini luar biasa menurut gue. Bahkan kalau kita hitung dengan musim lalu berarti dia udah 7 pertandingan dia belum ada kalah. 6 kali kemenangan, 1 kali seri. Cuman yang menjadi catatan bagi gue adalah ini mereka bermain tanpa beban ini saat ini. Maksudnya manajemen Carrick. Mereka bermain menurunkan pemain juga. Happy aja. Gue turunin dan dia targetnya karena beberapa pertandingan ke belakang sebelum dia masuk tuh bisa dibilang caur lah gitu. Di luar itu juga, maksudnya gini, kayak tadi gue sebut Mon. Interim itu bebannya itu cuma satu. Yes. Menjaga tim ini untuk bisa sampai akhir musim. Betul. Tanpa ada target yang spesifik, karena itu hanya untuk kepada manajer atau pelatih yang ditetapkan. Tapi sama Rangnick gak berlaku. Enggak dong, berlaku juga kan? Berantakan sama Rangnick. Enggak, maksudnya itu balik lagi. Tetap interim tidak ada dibebankan kan. Walaupun berantakan waktu itu Rangnick, tidak ada pemecatan Rangnick gitu loh, karena dia interim. Jadi maksud gue itu nggak ada beban di sana. Nah itu yang menurut gue akan berbeda ketika kalau misalnya nih Carrick dijadikan manajer atau pelatih utamanya Manchester United, itu beban scope kerjanya mereka itu akan pasti berubah. Mereka ditargetkan. Ya ada target. Nah itu berbeda dengan sekarang ini. Ibaratnya ini sekarang ini Carrick sama tim datang ke ruang ganti. Udah tinggal di liga doang juga gitu. Ya ibaratnya, udah guys, play with your heart. Kita pengennya main DNA. Dan literally yang dimainkan 4-2-3-1 adalah formasi yang udah hafalan mati. Bukan hafalan, maksudnya formasi yang emang pemain-pemain ini udah nyaman. Udah nyaman dengan ini. Nah jadi menurut gua
this is a different story. Yes. Mau namanya mereka, kecuali bagi gua ya, bagi gua Carrick has to have the contract, harus ditandatangan permanen. Kalau memang sampai akhir musim nih, Carrick cuma katakan kalah sekali, seri 2 kali, itu sih wajib loh. Iya, itu wajib. Betul. Makanya gue bilang, sebenarnya tantangan dia itu 3 pertandingan ke depan. Ini yang menarik ditunggu. Apakah akan kepleset di West Ham, di Everton, karena itu dua-duanya pertandingan tandang away. Belum lagi kita lawan Crystal Palace yang pemainnya sekarang menurut gue udah lumayan deep. Nah, satu lagi perbedaan Carrick sama di zaman Ole ya, yang menurut gue sebenarnya itu udah works. Ini udah pernah kita obrolin, kita udah pernah omongin kalau Ole tuh bener-bener sial lah kalau gue bilang. Udah ada Rashford di situ yang lagi tinggi-tingginya kalau gue bilang, anak muda yang lagi benar-benar lagi kayak Garnacho lah. Lagi kayak Garnacho. Terus dia ada Paul Pogba yang abis berantem sama pelatih sebelumnya, pelatihnya cabut, egonya makin naik dong karena gua yang bertahan di sini. Ya sebenarnya udah sama aja. Sekarang juga kan ada Maino yang seperti kasus Pogba misalnya. Tapi kan sempat nggak dimainin. Dan terakhir didatengin CR7 di mana beberapa kali nggak dimainin, ngamuk di ruang ganti. Ini kan bikin kacau the whole system kan sebenarnya, bukan cuman apa yang mau disampaikan oleh ke pemain juga punya unek-unek. Gua harus main, nggak bisa lo nggak main. Walaupun sekarang ada isunya lagi ya, katanya Cristiano Ronaldo pengen hengkang dari Liga Arab dan kembali ke Manchester United. Kayaknya nggak bakalan, itu nggak bakalan terjadi. Cuman kenapa ya? Karena ntar dulu gue belum selesai. Karena ya kalau ngomongin Ronaldo ya, karena selain umur dia udah hampir nggak bisa lagi compete di pertandingan sekeras IPL. Nah, beda di Carrick, dia punya tim yang stabil saat ini. Tim yang udah cukup dewasa, dengerin apa yang disampaikan sama pelatih. Tim yang mentalnya udah kebentuk. Dari zaman pelatih sebelumnya itu udah sering kita bilang. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda sebenarnya. Jadi gue bilang ini suatu keadaan yang sangat amat kondusif buat dia memenangkan banyak hal kalau memang dia diperpanjang musim depan. Asalkan jangan blunder aja. Tapi kan balik lagi, ini jadi meluas pembahasannya kalau kita ngomongin Bruno Fernandes. Casemiro nggak ada nih. Ugarte ya emang hampir nggak kelihatan lah ya. Tapi kalau begitu Casemiro hilang, terus Bruno beneran cabut, itu kan jadi masalah. Bukan buat Carrick, tapi buat pelatih yang baru. Tapi kalau kita ngomongin Carrick, ini masalah besar. Tadi setelah nobar ini, gue sempat ngobrol sama salah satu warga. Itu juga salah satunya. Kenapa? Kalau lu datang nobar di Poros Salang, nobar Poros, kita itu selalu ada kesempatan untuk ketemu dan tukar pikiran. Tadi salah satu warga itu yang sering komen di YouTube-nya kita juga dan di X. Siapa? Yang aduh gue lupa lagi minta namanya. Tapi dia bilang, Bang, gue sering komen di Poros dan gue bilang waktu itu Carrick ini adalah salah satu kandidat yang bagus untuk jadi manajer. Kita bahas lah yang kurang lebih yang tadi kita pembahasan tadi. Cuman salah satu poin yang sempat kita angkat yang tadi lu bilang, Bang, menurut lu Bang, Bruno Fernandes ini musim depan masih ada nggak? Atau berapa lama menurut Bruno Fernandes? Gue bilang ada kemungkinan dia masih bisa bermain 3 musim lagi. Iya, tapi gue bilang ada kemungkinan kalau misalnya gue jadi Bruno Fernandes dan gue memikirkan karir gue ke depan, mungkin ini musim terakhir gue di MU. Ya, kalaupun gue mau memperpanjang mungkin setahun doang. Karena menurut gue setahun masih bisa. Umur nggak akan bohong kan. Liga Arab juga nggak akan menunggu dia 2-3 tahun lagi untuk mendatangkan dia. Kalau misalnya dia mau memikirkan secara finansialnya. Tapi kalau dia mau jadi legend, sebenarnya kalau mau jadi legend, setelah 1 gol yang tadi juga dia udah masuk jajaran para legend. Iya, tapi gini Pet. Nggak, ntar dulu. Maksud gue tuh gini, the thing about, ini kan kita ngebahas masalah Carrick tadi, dan lu bandingkan dengan Ole kan. What Carrick has now, betul kata Emon, what Carrick has now ini adalah tim yang sangat kondusif. Tim yang sangat kondusif ini, dan gue ingatkan, kita bukan pengacara Amorim yang membela Amorim terus-terusan. Kita pengacara manajer. Iya, kita pengacara semua manajer. Yang didapatkan Carrick, yang tidak didapatkan oleh Ole, Carrick mendapatkan tim yang udah kondusif. Yang membuat kondusif itu, yang menjual Garnacho, membuang Rashford, yang membuang Onana, itu kan Ruben Amorim. Yang mengajarkan
mental untuk mau pressing high, disiplin naik turun, itu kan dari Amorimnya. Dan mau menerima semua fleksibilitas di lapangan. Betul. Dan ini yang tidak didapatkan oleh pada waktu itu. Yes. Yang didapatkan Carrick adalah tim yang udah kondusif, semi kondusif lah. Walaupun mungkin ada 1-2 individu yang memang harus masih dipoles, tapi bukan lagi karena tingkah laku. Ya Dalot dong tadi anjing. Ya, paling ya kalau misalnya kemarin yang ditinggalkan Ruben adalah Amorim, Ruben yang ditinggalkan Ruben Amorim adalah Maino, kasus Maino kan. Tapi the rest of the team itu udah kondusif. Maino cukup dewasa tadi. Dan ya Michael Carrick ibaratnya kalaupun dia harus memperbaiki 1-2 hal, itu sempat diperbaiki oleh Fletcher juga. Ya. Karena Fletcher udah memainkan Maino kan gitu. Jadi menurut gua Carrick has everything saat ini. Yes. Jadi kalau kita mau mempertimbangkan apakah setelah 4, 5, 6 pertandingan Carrick pantas untuk diberikan kontrak? Kalau menang semua. Kalau menang semua, gua sih belum. Gua sih ngelihatnya ya tadi kalau gua bilang, kalau sampai akhir musim ternyata dia cuma katakanlah kalah 1-2, seri 1-2, itu sih gua bilang worth it. Worth the risk. Karena yang 1-2 ini juga gua memperhitungkan kita masih harus bertemu Liverpool. Kita masih harus ketemu Newcastle. Ini hal yang ibaratnya kalaupun kalah di situ gue masih anggap lumrah. Yang penting kayak kata lu tadi, jangan sampai lawan tim-tim yang kayak West Ham. Iya, jangan kepleset di game-game konyol. Gitu. Nah itu, kalau misalnya ini bisa, gue juga akan mengatakan give Carrick the contract. Tapi kalau untuk saat ini, let's not hurry up. Maksudnya jangan tergesa-gesa. Toh lu punya waktu 1,5 musim ini kan, 13 pertandingan lagi. Ya kalau memang dia 12 atau 13? 12 kan udah 13 pertandingan. 13 pertandingan. Ya ibaratnya gini, Jangan buru-buru. Jangan buru-buru, lu santai aja. Ibaratnya ini ada cewek nih, dia udah ketahuan nih ngebet banget sama lu. Nggak usah lu langsung tembak. Kayaknya dia yang bakal nembak nih. Iya, santai-santai aja dulu. Laki juga bisa kali main-main. Play with your time. You have all the time in the world untuk menentukan siapa maju. Kalau ngelihat statistik nih udah kita bahas sedikit pertandingan. Ngelihat statistik nih ini udah luar biasa apa ya kalau gue bilang superior sih tadi karena di babak kedua cuman 3 kali counter attack yang bisa dilakukan sama Spurs tadi. Bahkan mereka harus ganti banyak pemain kan, Thomas Frank masih juga seperti itu. Itu kan artinya kita udah bisa tahu apa yang harus dilakukan. Tadi kan sempat dibalik beberapa kali bola ke flank kiri dibalikin lagi ke Liha. Yang menurut gua kayak aduh ngapain sih dibalikin? Ternyata ada plan dibalik itu. Mereka emang mau ngincer titik terlemahnya Spurs. Gua lihat tadi itu yang hampir nggak proven, yang justru sebenarnya itu pemain yang bagus Spurs selama dipegang sama Thomas Frank. Itu Archie Gray nggak bisa ngapa-ngapain, Udogie, bahkan tadi sisinya si siapa namanya Papesar sama Udogie di sebelah kanan diekspos terus kan, cuman memang kayaknya memang bukan hari terbaiknya amat ini. Tapi gue ngelihat ada game plan di sini, ada sistem yang sebenarnya udah diterapin, tapi pemain udah bisa baca mana yang harus gue expose. Bahkan di kiri di tempatnya si Archie Gray karena Romero hilang, itu juga jadi titik terlemah yang akhirnya dieksploitasi. Kita berapa kali kan akhirnya bisa masuk ke dalam walaupun crossing mental semua kan dibuang keluar sama back-backnya Spurs. Ini kan artinya pemain udah tahu apa yang diinginkan sama staff pelatih, sama tim pelatih gitulah, sama Carrick, sama Holland, sama Woodgate. Bahkan Carrick nggak banyak teriak ini kesini, ini nggak terlalu banyak arahin, tapi pemain udah tahu. Nah kuncinya tadi itu kenapa gue bilang kita udah harus mikirin siapa yang harus bisa berperan di musim depan, either itu masih Carrick atau bukan, karena gue ngelihat hampir 100%, gue bilang ya hampir 100% flow aliran bola sama kemana bola harus dialirkan, ya aliran bola itu semua ada di Bruno Fernandes. Ya. Nah, kalau sampai Bruno katakanlah
musim depan beneran cabut, itu jadi masalah utama sih Itu menurut. jadi tambahan lagi. Artinya lu butuh Iya. 2 midfielder, satu yang box to box, satu lagi yang Iya. kreatif midfielder. Kita ngelihat kreatif. Maino tadi works banget. works. Tapi balik lagi, Maino works karena ketika dia mandek, dia passing ke belakang. Ada Casemiro yang tahu bola mesti kemana. Iya. Kalau udah benar-benar Casemiro mandek lagi, ada Bruno yang udah tahu bola bakalan di kemana. dan itu sangat terlihat tadi ketika balik lagi. Casemiro cabut, Ugarte masuk, balik lagi. Kita nggak tahu Iya, arah bola mau iya, kemana lagi. iya. Dan Maino juga hampir pada saat bersamaan nggak bisa lagi mengontrol pertandingan dari sisi sebelah kiri. Malah Bruno yang akhirnya pindah ke kiri kan, Iya, menyerang dari itu kiri. bisa dibilang tadi Mbomo memang oke lah ya, kita udah berterima kasih berkali-kali dia udah mecah kebuntuan, tapi kelihatan kan setelah gol terjadi Mbomo mandek karena benar-benar 7 orang di dalam kotak penalti. Terus Cunha nggak tahu mau ngapain, beberapa kali dia cuma bisa Ada kesempatan cuman nggak bisa iya diselesaikan dengan sulit. baik. Terus Maino juga sulit buat masuk ke dalam. Shaw pun ketika bisa lewat flank udah sampai depan kotak penalti, dibalikin lagi ke belakang. Semuanya bisa terjadi karena Bruno lepas bola ke arah kanan di mana dia ngelihat sisi kosong amat dan itu bisa jadi gol. Menurut gua ini orang otak semuanya sekarang. Ya. Yang kepikiran selama gue nonton tadi gue seneng, gue nge-tweet, cuman di kepala gue tuh gue sambil ngebuka, bahkan gue sampai nanya Grok anjing, Lu tanya gue apa? nanya siapa yang paling pantas buat menggantikan, dan semua muncul di kepala gue yang dibilang sama Grok sama gue yang gue pikirin, Vitinha, Bruno Guimaraes, sama Cole Palmer, sama Pedro Goncalves, 4 orang itu. Cole Palmer sulit, pasti Ya. harga mahal, ya kan? Bruno Guimaraes belum tentu mau dilepas. Kalau Palmer ada faktor dia asli Manchester dan dia menginginkan kembali dia ke menginginkan, Manchester. ya. Mungkin dia akan melakukan apapun lah Ya supaya kan dia bisa pindah. lah kejadian kayak Ya Bruno gua nggak tahu. sendiri yang ngambek. Bruno atau- Guimaraes ngelihat Newcastle kayak gini juga mungkin nggak bakal dilepas karena dia otak Newcastle United sekarang. Vitinha apa kabar? Nggak bakalan dilepas sama PSG anjir. Iya. Makanya gue bilang yang paling mungkin ya Pedro Goncalves. Tapi apakah dia selevel sama Bruno Fernandes? Belum tentu. Tapi belum tentu enggak juga. Yang gontok-gontokan di timnas Portugal ya dari kemarin cuman Vitinha, Bruno Ya. itu doang. Cuman kalau kita ingat kedatangannya Bruno Fernandes ke Iya, Manchester United juga banyak yang bertanya pada waktu itu, ini siapa? Sama kayak kedatangannya Ronaldo Iya, sebenarnya. makanya ini siapa? Ini bocah siapa? Apalagi track recordnya Bruno juga, Bruno Fernandes juga bukan yang wah banget timnya kan. Ya ibaratnya dari tim Serie A pun Atalanta, terus Napoli. Ya dia kan kok seperti Udinese. Kok terus Napoli? Sporting Lisbon. Maksudnya bukan sesuatu yang nama yang betul-betul Ya. dan di tim itu juga bukan nama yang ngangkat, paling di Sporting terakhir sebagai kapten kan. Nah menurut gua Wah apa ntar dulu? Itu ada yang teriak kebobolan Arsenal apa? kebobolan Arsenal. Soalnya yang Nggak nonton mungkin. fans MU semua di atas. Nggak, fans Arsenal. Oh. Cuman maksud gua in all respect kepada siapapun yang akan menggantikan Bruno. Ya. Bruno ini bukan gue bilang irreplaceable, enggak. Semua pemain di MU itu bisa Buat gue diganti. sekarang irreplaceable malah. Sebenarnya semua pemain bisa diganti. Cuman berapa lama yang waktu dibutuhkan untuk mendapatkan peran seperti ini. Ya mudah-mudahan model kayak Kobbie Mainoo bisa beradaptasi dan memperbaiki permainannya. Bukan memperbaiki tapi meningkatkan kualitas permainannya. We never know. Cuman yang bagi gua, yang concern utama gua saat ini, Mon, kalau kita terlalu bergantung kepada Bruno pun Beneran ya gol ya? Arsenal bikin gol. Arsenal bikin gol. ya Siapa? ntar- Siapa? Ntar lagi satu sama. Ntar lagi juga satu sama. Terus Gue ngomong apa ya tadi? Oh enggak, maksudnya ketika kita berperan terlalu banyak mengandalkan Bruno Fernandes Iya, juga, iya. dan ini terbukti. Kemarin waktu Bruno Fernandes yang sempat cedera itu, waktu iya. masih Amorim, kita terlihat seperti nggak ada arah, nggak ada yang mengontrol lapangan tengah. Ini yang menjadi- lihat kan? Iya, maksudnya playmakernya nggak ada, Mon. Iya. Sebenarnya ada satu nama yang gua harapkan yang bisa. Cuman ini orang rawan cedera mulu. Mason Mason Mount. Mount. Kalau memang Yeay, kebobolan. Yeay, kebobolan. kebobolan, kebobolan nggak?
Itu kebobolan. Oh. Maaf ya, ini kita supporter. sambil syuting sambil ngeliatin kameraman Arsenal. Nggak cuma maksud gue tuh, ya itu yang we need to focus on that. Itu satu. Yang kedua, susah untuk fokus untuk pengganti mereka ini siapa. Kalau kita belum juga menentukan siapa sih ini kira-kira yang akan melanjutkan sebagai pelatih utama daripada Manchester United ke depannya. Walaupun kalau dipikir-pikir dengan kalimatnya kemarin dari Ineos bahwa siapapun yang datang ke Manchester United hanya akan berperan sebagai pelatih, bukan sebagai manajer. Itu juga masalah sebenarnya. Nah, kalau memang caranya seperti itu, ya sebenarnya yang paling cocok ya udah Carrick aja udah yang dilanjutin, karena toh siapapun pelatihnya nggak punya hak untuk menentukan siapa pemain yang mau didatangkan. Dia cuma bisa menyarankan, gua mau ini. Tetap aja nanti dari Vivel dan Wilcox yang akan menentukan siapa yang dibeli kan. Which is inilah yang paling ajaib menurut gua. Tapi itu yang gua sempat bilang di episode kemarin, dia ini mungkin khawatir. Zamannya Ten Hag, Ajax dipindahkan ke MU. Zamannya Ruben Amorim, Sporting mau dipindahin. Hampir Sporting mau dipindahin. Jadi dia menghindari hal itu terjadi, ya makanya sekarang pembelian tuh ditentukan oleh manajemen. Nah, ini yang gua khawatirin malah nanti Leeds United yang dipindahin ke MU. Nah, ini sebenarnya masalah lain lagi ya. Ini banyak banget ya klub kita masalah. Nggak masalah nih klub. Cuman lagi enak aja nih, lagi menang-menangan aja nih. Tapi sebenarnya masalahnya itu tetap ada. Berapa rekornya Carrick? Berarti 7 game, 1 seri, 6 kali menang. 6 kali menang. Luar biasa sih itu. Ini masalah lainnya. Kita musim depan masih dengan manajemen yang sama. Semoga Tuhan diganti, amin. Masih banyak hal yang akan terjadi sampai bulan Agustus. Tapi ya, katakanlah masih ada Ineos, masih ada Glazer. Gue mungkin oke lah sama keputusan Vivel, karena ini orang emang dia udah pernah handle jadi direktur lah intinya. Tapi ada Wilcox di situ. Nah itu yang menurut gue ini masalah manajer jadinya. Siapapun manajer yang akan memimpin musim depan, either Carrick atau siapapun lah ya. Dia akan berhadapan dengan Wilcox. Anjing lah. Menurut lo kenapa? Menurut lo kenapa? Padahal kita lagi menang ya, tapi karena ngomongin gini jadi aduh. Tapi menurut lo kenapa gue dari kemarin tuh teriaknya itu yang pertama gue bilang hashtag outnya itu adalah Wilcox. Karena menurut gue, this guy, lo nggak pernah jadi manajer. Terus Glazer out, Ineos pasti nyusul. Nggak juga sih, belum tentu. Kalau yang masuk shake gitu, belum tentu cocok. Ya kalau belum tentu. Kan dia bisnisnya banyak. Soalnya kalau Jim Ratcliffe kan, kalau gue bilang nih si tikus yang satu ini kan tujuannya cuma satu, duit kan. Iya. Ya kita sama-sama. Memang dia fans MU Red and Blood apa istilahnya? Bone and bread. Bone and bread. Nggak juga. Bone and bread anak lu semua Chelsea no. Tapi dia mau ngelepas niche. Tuh gue mau bawa ke satu. Sebenarnya ada 3 klub kan yang dimiliki oleh Jim Ratcliffe. Niche, OGC Nice, Manchester United, dan satu lagi ini ada yang di Liga, aduh gue lupa. Kalian komen di bawah kalau misalnya tahu. Cuman yang satu lagi ini udah degradasi. OGC Nice pun saat ini lagi protes. Oh ya? Tentang kepemimpinan Ineos di OGC Nice. Karena fokusnya lebih ke Manchester United, itu udah pernah gue baca beritanya. Nah sekarang kalau kita mau mengharapkan Wilcox untuk musim depan mengatur, kalau misalnya lu memang mau ngatur-ngatur kayak gitu, menurut gue memang yang paling pantas dulu kasih kontrak adalah Michael Carrick. Karena satu, Michael Carrick is fan favorite, itu satu. Yang kedua, gue bukan bilang Michael Carrick yes man, tapi minimal juga dia karena minimum pengalaman, dia belum berani juga untuk ngatur-ngatur kan. Ya ini yang paling cocok bersama Wilcox. Tapi karena kalau lu ngarapin kayak katakan Luis Enrique untuk mengambil alih Manchester United, ya kali Luis Enrique mau dibilang, gue datangin lu pemain yang ini, lu pakai. Gue butuh midfielder. Nggak bisa. Gue cuma bisa datengin lu ini. Nggak akan jalan sama model-model Luis Enrique. Nggak akan jalan model-model Thomas Tuchel. Itu yang gue bilang dari kemarin. If you want Wilcox at the helm, artinya ya lu mau nggak mau lu ngambil pelatih-pelatih muda, pelatih-pelatih yang nggak akan melawan omongan manajemen board of directors. Selain itu nggak ada. Makanya again, kita lihat untuk saat ini kita nggak usah terlalu jauh. 13 nih.
Ya makanya. Posisi 13. Kalau kita mau melihat kondisi saat ini, kita nggak usah terlalu jauh untuk melihat sampai akhir musim. Kalau gue bilang ini sekarang fans United, kita jalanin day by day aja, week by week aja. Ya. Dinikmatin aja dulu. Dinikmatin aja dulu. Yang penting agenda utama jangan dilupain. Hashtag Glazers out, hashtag Ineos out. Itu Kenapa? Karena ini dasar dari semua masalahnya. Siapapun manajernya nanti, pasti akan bisa bekerja lebih baik kalau manajemen di atas Wah, lebih baik. Chelsea lagi unggul 3-0. Tag dulu, malah nonton yang lain. Enggak, gue lagi ngeliat Chelsea unggul juga tetap di bawah kita kok. 0-3 anjing. Berapa ini? 0-3, ini mah udah Anjir. pasti menang ini. Tetap di bawah kita. Main di Wolves. Yang gua harapin cuma yang ini yang di depan kita yang agak kepleset dikit lah malam ini. Come on you Sunderland. Gawat Sunderland. Nah itu. Nah pertandingan tadi malam, Ya. Manchester United versus Spurs. Tadi malam. Tadi barusan. Aduh, orang Ya. tua. Ya kan nontonnya besok mereka. Oh iya benar juga. Gue pinter kan. Kecuali kameramen Arsenal bisa naik malam ini juga, wah itu gue salut Luar biasa sih. Tubrukan ya. Ya jadi menurut gue pertandingan Kopi kali tubruk. lawan Spurs ini di luar karena kartu merah dominasi itu total. Total. Manchester United 23 banding 5 shot on Shots on target 10. 23 Enggak, shots on target. shot on target 9. Total shot 23 banding Kamu 5. lihat di mana sih orang 10? Premier League. Ini Premier League stat. Shot on target 9 banding 1. Possession 64% banding 36%. Yang Possession ya karena 10 banding. Cuma yang bagi gua yang balik lagi memang 10 lawan 9 salah satu yang gua tekankan di sini adalah passes accuracy itu 90%. Men. Ya dari 561 artinya lu udah 504. berbeda sama waktu bagus. Everton kan Ya. gila sih itu. Dan ini juga jauh lebih baik daripada yang kemarin lawan Fulham. Balik lagi, memang 10 lawan 9, tapi Spurs juga bukan tanpa perlawanan tadi ya. Mereka memang lebih banyak low block, membiarkan kita memegang bola. Tapi the passing was pristine menurut gua. Ya. Apalagi menit-menit terakhir tadi itu yang sampai supporter juga bilang, itu artinya the team has confidence on the ball. Itu yang menurut gua menjadi kuncian untuk game-game ke depan. Kalau lu bisa percaya diri dengan tim ini, lu bisa Cuman gue salut sih tadi Thomas Frank main 3-4-2-1 walaupun end up jadi 7-2-1. 7-2-7-2-7-1-1 begitu kartu merah langsung 6-2-1 7-1-1 Iya. gitu. Jadi gue ngelihat ada kepercayaan diri karena mereka juga kan baru seri lawan City kan kemarin. Jadi gue rasa gue acungin jempol sih. Thomas Frank gila sih tadi. Gue sempat bilang kan sama lo, Gua kaget. wah ini nekat nih Thomas Frank masih nyerang ke tengah yang setelah kartu merah. Lah masih berani aja ke tengah bawa bola. Bukan ke tengah, maksudnya masih terbuka lah. Iya masih terbuka Karena pemain. mereka emang mau ngincer gol sih, tapi nggak salah. Cuman untuk 10 lawan 11 dengan United bisa pressing sampai di atas dan mereka pun harus mundur parkir bus terus main kebuka di babak pertama itu luar biasa sih. Gua acungin jempol, dia punya nyali. Tapi balik lagi, gua ngelihat tadi ada beberapa apa ya yang lagi-lagi harus disorot, Pet. Apa itu? PG Mall. Cuman ya, no expectation. Gua nggak berharap lebih karena pas gua nggak ngelihat informasi siapa wasitnya malam ini. Tapi begitu tadi gua nonton, keluar mukanya Michael Oliver tuh kayak anjing. Ini kayak emang mau ngejatuhin MU kali. Dan terbukti. Itu tadi karena kalau nggak sejelas itu di VAR, mungkin nggak dikasih tuh kartu merah. Cuman ya itu terbukti gitu loh. Iya. Mateus Cunha itu udah jelas itu foul. Itu ada kontak. Oh iya. Dia bilang begini. Dorongannya si siapa Bisoma atau siapa tadi gue lupa. Ya yang terakhir tadi. Sebelum dia ditarik keluar. Pak Pesar yang katanya ngedorong si Mateus Cunha. Tapi kan kakinya masuk. Udah jelas ada kontak dan beberapa pelanggaran yang harusnya memang dia ngasih kartu merah, tapi kan itu jelas itu nginjak dan ya kalau Casemiro mungkin nggak seprofesional itu, gua rasa udah patah kaki itu, Ya, patah ankle. Makanya gue bilang kalau kartu merah itu memang dia nggak punya pilihan. Iya. Itu udah terlalu jelas.
Banyak sih yang menurut masalah penalti itu yang lu bilang. Ada kontak. Gua nggak usah jauh-jauh ngasih contohnya. Ada kontak walaupun bola kena, tapi ada kontak. Iya. Gua kasih contohnya, buktinya minggu lalu. Harry Maguire. Bola kena. Tapi ada kontak. Iya. Manchester United kena penalti. Itu kan maksudnya. Ya balik lagi Mon, itu ya PGMOL tuh ya memang nggak usah terlalu banyak diharapin lagi lah. Ujung-ujungnya nanti paling minggu depan mengucapkan Mungkin minta lebih ke maaf. Michael Oliver-nya. Ya enggak, PGMOL-nya juga kan punya penyakit kayak gitu kan. Iya. Yang paling gue benci itu sebenarnya satu Mon. Dia udah bikin salah nih. Udah. Cuman maaf doang. Maaf doang. Kayak Ngaruhnya apa kalau kayak salah satu institusi di sini. iya. Nah, gua nggak ikut-ikutan dah. Cuman maksudnya gini loh, kalau emang lu kayak gitu, mendingan musim depan tuh bikin peraturan baru. Kalau PGM mau minta maaf, apa kek, deduction point kek, atau apa kek, iya nggak? Kan makin ribet hidup lu kan. Yang ada lu kerjanya bener aja dah PGM mau. Ya udah, pertandingan selesai. United 2 dan Tottenham Hotspurs 0. Yang diharap-harapkan oleh para tim-tim London. Iya. Ya. Nah, kayaknya MU kepleset nih di sini. Gue juga ngeri sih sebenarnya. Pemain-pemain MU gimana? Tapi ya udah. Next kita masih akan tetap menghadapi tim London ya. West Ham yang saat ini lagi unggul dia. Berapa? 1-0. Lagi unggul 0-2 malah udah 0-2 lawan Burnley. Tapi ya Burnley, bro. Iya. Terus kita akan tandang lagi itu di tanggal 11 Februari. Kita Everton. mungkin nggak ada di nobar karena Jam 3 gamenya pagi 3.15 dan itu Tapi juga. ya kalau kalian mau Iya. bikin komen Boleh kalau emang komen. banyak, Bukan atau nobar nanti dong. kita bikin polling. Kalau Anggap emang aja ada kita mau, lagi Liga Champion. kan kita nggak ada Eropa kan? Iya. Nah, sekalian tes untuk musim Iya. depan kan? Iya. Kalau mau nobar jam 3 pagi, kita buka. Anggap kita lagi nonton Liga Champion. Oh, Kalau iya. kalau kata banyak di komen kan, ayo kita ikut halu sama Bang Patrick gitu. Nah, yaudah. Lu yang mimpin nanti. Nggak apa-apa. Kalau perlu nanti sebelum pertandingan mulai, mute dulu nih layar. Kita pasang lagu tema Champions League dulu. Terus di 24 Februari minggu depannya kita tandang ke Bramley Moor di kandangnya Everton. Baru kita mungkin akan bikin nobar lagi di tanggal 1 Maret. Itu hari Minggu jam 9 versus Crystal Palace. Nah, yang paling menarik ini ujian berikutnya adalah West Ham. Mungkin bukan lawan berat, tapi kan tiap kita ke London Stadium selalu jadi masalah. Yang kayak gue omongin kemarin, kita terakhir kali menang di Old Trafford lawan Spurs ini Oktober 22. Ternyata malam ini di pertandingan tadi itu menurut gue udah superior. Walaupun mereka bermain 11 orang, gua rasa juga kita udah pasti. Oh, we would have won that even. Kita udah pasti bisa megang pertandingan itu lah. Berikutnya lawan Everton yang mereka juga lagi berusaha untuk masuk ke 10 besar. Ya. Walaupun malam ini lagi kalah mereka. Ya. Saat kita lagi take ini. Iya lagi kalah ya emang. Lagi kalah 0-1. Oke. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau misalnya memang 4 pertandingan ini bisa mulus nih menang semua, lawan West Ham, lawan Everton, dan berikutnya Crystal Palace yang tadi gue bilang dia banyak datang pemain bagus. Gue lupa sebentar ya, gue lihat dulu mereka kedatangan Jurgen Strand-Larsen, Evan Guesan, Aston Villa, Brennan Johnson, sama Yeremy Pino. Yeremy Pino mah emang udah di sana. Intinya mereka punya kekuatan yang berbeda. Gua nggak tahu ya, Crystal Palace main besok kan ya? Besok. Nah, ini patut ditunggu karena gua ngelihat mungkin ujian terberatnya justru di Crystal Palace. Cuman ya balik lagi, West Ham sama Everton nggak bisa dianggap remeh karena ini main di kandang mereka. Menurut lu gimana, Pat? Gue sih ngelihatnya saat ini Manchester United hanya fokus pada dirinya sendiri, Simon. Hah? Nggak peduli dengan hasil-hasil yang lain, nggak peduli Yang dengan penting main keadaan. bener gitu. Yang main bener aja. Ya kayak gue bilang tadi di awal statement gue, Michael Carrick saat ini tugasnya cuma satu, meyakinkan pemain-pemain ini play your heart out, main betul-betul, give your United DNA,
Dan itu terlihat banget ya di 4 pertandingan terakhir ini. Mereka main betul-betul lepas. Iya. Kecuali Sesko tadi anjir itu apa? Sebenarnya itu heading apa? Benjamin. Sebenarnya dia kan ketawa tuh. Iya. Sebenarnya kelemahan Sesko cuma satu. Untuk positioning dia udah benar tadi. Iya. Ngambil tempat udah benar. Timing lari udah benar. Iya. Masalahnya satu. Anak muda. Santai, Bos. Ngapain lu heading? Lu tahan pakai dada lu kayak minggu lalu, lu puter balik. Jadi Nggak usah puter balik, tahan langsung lu maju juga bisa. Maksud gua, ini kan anak ini udah punya banyak rekam jejak gol-gol luar biasa kan ya waktu dia di klub sebelumnya. Kenapa yang tadi tuh sebenarnya lu ngeband bola aja ke kanan atau ke kiri? Salah satu faktornya. Kok dikasih ke kiper? Kalau gua bilang salah satu faktornya itu yaitu tekanan mental Ada dia. tekanan mental. Cuman ya balik lagi. Ini jadi PR terbesar Carrick saat ini ya. Dia harus Kan dia udah datangin Dimitar Berbatov nih ya, sekarang. dia harus bisa maksimalin Sesko gimana caranya lah. Iya, sekarang kan ngedatangin Berbatov nih. Diajarin nih sama si Sesko. Gimana caranya United DNA itu dijalankan. Dan menurut gue itu it's a good idea. Toh kita udah lihat Harry Maguire sukses mendatangkan seorang mentor untuk melatih dia. Ya who knows, maybe. Ya, amin. Berbatov bisa mengubah dia. Cuman Mon, balik lagi. Sebelum kita mengakhiri episode ini. Yes. Kawan-kawan, pasukan Halu Patrick. Ya. Gue ingatkan. Juara MU gokil. Gue ingatkan. Gokil. Ini sudah pertandingan kita yang keempat. Ya, easy win 4-4-nya. Nggak easy win karena tadi 11 tahun 10. Oke lah, nggak easy win tapi we win kan gitu. We win. Lu bayangin. Berpegang teguh ya. Sisa pertandingan tinggal 13, bro. Yang berikutnya West Ham. West Ham adalah PR. Oke. Tapi kalau kita menang lawan West Ham, berikutnya Everton. Berat juga, tapi masih oke. Crystal Palace bisa lewati? Bisa. Lagi compang-camping Crystal Palace. Setelah itu kan, malam besok, itu City harus berhadapan dengan Liverpool. Ujian pertama. Kita lihat malam ini apakah Sunderland bisa membantu. Ya. Dan minggu depannya pun masih ada lagi. Masih skor 0-1 ya? Masih 0-1. Main di Emirates atau di mana sih? Apa? Ini? Emirates. Oh, main di Emirates 1-0 masih. Ya, ngandalin itu kan bola-bola liar semua kan. Bola-bola liar. Nggak nonton sih, nggak nonton. Cuma maksud gua, wahai pasukan Halu, mari kita tetap berhalu dan optimis. Michael Carrick bisa memenangkan 10 pertandingan, Such a believe is that 2 seri dan 1 kalah saja. Dan kita berharap fancy gini kayak Tapi partai loh. kita partai deh. Dan kita berharap City nanti akan mengalahkan Arsenal. Liverpool udah nggak ternyata. Udah nggak bisa. Liverpool udah nggak ketemu Arsenal. Siapa kek ngalahin Arsenal dulu deh. Gitu. Pokoknya Arsenal cuma butuh 4 kali kalah. Tapi jadi City dong yang juara. Enggak dong. Kita. Karena City Udah tutup. City bisa jadi malam ini Pusing gua, pusing. dihajar sama Liverpool. Ya, tetap halu. 21 is coming. 21 is coming. Udah kemalaman, gua harus pulang. Yes. Dia juga harus pulang. Apalagi udah pakai kacamata sekarang ya kan, bahaya malam-malam ya kan. Oke. Gua Patrick yang sedang berbahagia. Dan gua Raymond yang biasa aja. Dan ada kameramen Arsenal yang lagi mimpin 1-0. Ya. Kami baru salam. Bye. Belum. Selamat buat timnas futsal. Oke. Walaupun udah jadi runner up. Tapi lu kalah di tangan nomor 2 dunia. It's okay. 5 gol. Yoi. Israr hat-trick. Samuel Eko. Ya. Gol pertama tadi siapa? Ya, intinya lawan juara 2 Yoi. dunia futsal bisa sampai 5 gol. Dan Nahan sampai penalti. Ketahan juga. Tapi sayangnya tadi Israr sama Dewa yang gagal ya. Cuman ya It's okay. Iran bro. You guys udahlah. did good. Daripada sepak bola yang satunya udah tutup. Oh, belum. Satu lagi. Gue cuma mau ngucapin sekali lagi. Gue jujur senang banget malam ini. Thank you semua yang udah datang meramaikan Poros Nobar malam ini. Kalian luar biasa, terbaik, sumpah. 65 orang terbaik. Kaget gue. Dah Thank you beneran guys. tutup nih. Bye. Bye.